Bab 3681, Periode Kekosongan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam dua perang sebelumnya, komunitas iblisku telah memanen hampir 1 juta kapal perang. Jutaan kapal perang yang telah diperoleh kali ini tentu saja adalah apa yang pantas didapatkan anakmu. Di dalam kota kekaisaran, istana kerajaan, mendengarkan Yesuan mengangkat masalah kepemilikan sejuta kapal perang ini, Motaye melambaikan tangan besar, tidak ragu untuk menembak papan di tempat, tersenyum, termasuk Tol, juga anakmu aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Jangan lupa, kita sekarang adalah sekutu kerjasama yang erat. Karena ini adalah kerjasama yang setara, kelompok etnis iblisku seharusnya tidak menjadi yang besar. Sumber daya ini digunakan di kota kemenanganmu, sehingga anggota keluargamu dapat tumbuh dengan cepat. Kelompok iblisku, kerja sama antara kamu dan aku, juga bermanfaat. Hanya saja, Arc de Triomphe terletak di medan bintang kematian alam semesta ketiga. Bintang itu jauh, pasukan jutaan kapal perang sangat besar, juga sangat merepotkan untuk mengirim kapal-kapal ini ke masa lalu. Ini memang masalah, ada jutaan kapal perang dari berbagai jenis, dan mereka menaburkan di udara di langit. Meskipun Yesuan dapat membuatnya menjadi dunia abadi, itu pasti melelahkan dan keras. Kultivasinya sebenarnya lemah dan tidak dapat dilakukan. Untuk gelombang, itu akan menyerang ribuan kapal perang pada saat yang sama. Namun, jika Senongding dikorbankan, dan kemudian orang kuat iblis dikirim ke kapal perang, sebuah kapal akan mengebor ke Dingkou dan memasuki ruang di dalam Ding, tetapi itu akan menghemat banyak tenaga. Namun, masalah ini tidak dapat dilakukan di kehampaan alam semesta selain Kaisar Samsung. Dalam hal itu, Senongding akan terekspos, dan masalahnya akan lebih besar. Untungnya, meskipun tripod ini akan menjadi bintang raksasa, tetapi Yesuan telah memurnikannya, ukurannya dapat dikontrol sedikit lebih besar dari benteng besar berdiameter 100.000 meter, sehingga di iblis bagian dalam bintang dikorbankan. Pada saat itu, sejuta kapal perang akan memasuki Diankou dengan sebuah kapal. Ruang interior Senongding seperti bintang. Meskipun ada banyak juta kapal perang, itu masih dapat dengan mudah dipasang. Ini semua dimulai dengan sangat cepat, dan itu dilakukan di lembah besar di utara Kaisar Sihir. Karena alasan ini, Komandan Kaisar Wei Canas mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab atas pengiriman umum, dan bekerja keras sebelum dia sibuk. Yesuan mengambil semua ini ke matanya. Dari waktu ke waktu, dia memancarkan sedikit kesuraman. Saya tidak tahu mengapa. Dia selalu merasa bahwa melihat Canas lagi kali ini, tampaknya sedikit berbeda dari yang sebelumnya, tetapi eksplorasi yang cermat tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, masalah itu hanya dapat ditinggalkan sementara, tetapi pikiran telah secara diam-diam menyadarinya. Sejuta kapal perang, bahkan jika mereka berlayar tanpa henti, ke tripod Senongding, semua transfer selesai, itu akan memakan waktu. Setelah selesainya waktu, Yesuan mengambil udara dan langsung mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar planet tingkat pesawat, dan langsung kembali ke bintang kematian alam semesta ketiga. Dari sana, ia bergegas ke kota kemenangan untuk mengirimkan kapal perang ke Naples, dan kemudian sama. Cara untuk kembali ke alam semesta pertama. Tetapi itu jelas tidak realistis saat ini. Jangan melihat kaum Demokrat untuk bertahan hidup dari krisis ini, tetapi semuanya hanya sementara. Untuk tujuan akhir dari puluhan ribu pasukan yang diserbu oleh alam semesta kedua, hati Yesuan sudah memiliki tebak. Untuk memastikan, ia kemudian akan meninggalkan bintang ajaib, diam-diam mengikuti di belakang puluhan ribu pasukan untuk melihat apakah mereka datang ke alam semesta pertama kali ini, apakah seolah-olah mereka menebaknya, tetapi itu melawan kejahatan. Sumber, sebelumnya, dengan kesempatan Canas untuk memerintahkan pemindahan sejuta kapal perang ke Senongding, Yesuan memutuskan untuk kembali menutup Dongfu sementara di kedalaman lembah untuk melihat apakah ia dapat menerobos lagi. Sebelum memasuki Dongfu sementara di kedalaman lembah, Yesuan kembali mengondensasi 20 tetes cairan dewa tingkat menengah oleh Senongding. Setelah selesai, ia memasuki Dongfu sementara, membuat larangan dan mulai mundur. Selama gelombang, 20 tetes cairan semut dewa yang baru saja dikondensasi muncul dalam bentuk Yesuan. Ukuran lengkeng itu tertahan di kekosongan, dan ukuran lengkeng sebelum dikondensasi berkurang menjadi biji kacang, beberapa di antaranya adalah ampas dan kotoran.
Dan beberapa zat yang memiliki efek buruk pada tubuh penempaan dan pendinginan telah sepenuhnya meleleh. Untuk memastikan keberhasilan terobosan, setelah sedikit ragu-ragu, ia mengambil setetes semua cairan sumber jahat dan menelannya dengan cairan semut dewa tingkat menengah seukuran kacang berukuran 20 butir. Setelah memasuki perut, itu langsung berubah menjadi energi panas, menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, dan 5 organ internal menyebar. Dalam sekejap mata, sensasi kesemutan yang kuat segera datang. Dia bahkan mendengar suara samar sel-sel daging dan darah yang robek dengan jelas, samar-samar. Tampaknya ada beberapa rantai misterius yang mencicit dari tubuh. Itu adalah potensi fisik Zigu tanda-tanda terguncang. Perlahan-lahan, dengan efektivitas yang kuat dari 20 tetes cairan semut dewa tingkat menengah ini secara bertahap, Yesuan berubah menjadi merah menyala, dan 180 juta pori-pori semuanya disemprotkan ke Xiarui Bao Guang, dan kepalanya lebih banyak transpirasi. Dimulai dengan kabut-kabut yang samar, seluruh orang itu duduk di awan-awan seperti setinggi lutut, luar biasa. Pada akhirnya, kesadarannya memasuki kondisi yang sangat misterius, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan sakit. Bahkan dagingnya pun tampaknya tidak ada lagi. Seluruh tubuh dan pikirannya tampaknya jatuh ke dalam semacam kehampaan, seperti sublimasi. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, Yesuan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan kalajengking itu melesat pergi, dan kemudian, suara sistem yang familiar terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat keempat kehampaan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah fisik. Alam saat ini, tingkat kelima kehampaan. Bagaimanapun, itu hanya penggunaan kedua, ditambah dengan 20 tetes cairan semut dewa tingkat menengah ini. Yesuan kali ini juga menelan setetes alergen yang lebih berharga. Biarkan dia sekali lagi berpindah dari tubuh ke hati, dari dalam keluar dari tempaan dan baptisan, menaiki 2 anak tangga kecil dalam satu gerakan, dan sejak itu memasuki dunia ke-12 dari periode kehampaan. Ketika dia bangun, Yesuan menemukan bahwa permukaan tubuhnya masih memiliki lapisan keras, tetapi lebih tipis dari sebelumnya. Ini masih ritme pelepasan enamel tubuh. Sangat jarang menggunakan cairan semut perantara yang berharga dan sumber jahat. Pada pandangan pertama, sumber daya kultivasi, tubuh dewanya, dengan cepat bergerak menuju lingkungan yang jernih dan sempurna. Pada saat ini, Yesuan menemukan bahwa hanya setengah hari telah berlalu, dan jutaan kapal perang di luar belum dipindahkan begitu cepat, dan waktunya mungkin akan memakan waktu sekitar 2 hari. Setelah sedikit memanjakan diri, dia memutuskan untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Memanfaatkan waktu ini, dia dapat melelehkan 3 tubuh kaisar dan kesadaran elektronik dari generasi muda dari 9 orang Tao seperti Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng. Jika tidak, begitu Anda meninggalkan Raja Sihir, Anda takut sibuk dengan hal-hal lain, dan Anda tidak dapat menemukan waktu untuk berurusan dengan keponakan ini. Menurut rencana awal Yesuan, dia ingin memeriksa dengan saksama 3 tubuh kaisar, dan memastikan tidak akan ada jebakan seperti pintu tersembunyi, lalu menetap di kesadaran elektronik Sabao Feng dan yang lainnya. 3 barang habis pakai, tidak takut dengan avatar yang hancur menurut rencana awal Yesuan, dia ingin memeriksa dengan saksama 3 tubuh-tubuh kaisar, dan memastikan bahwa tidak akan ada jebakan seperti pintu tersembunyi, dan kemudian menetap di kesadaran elektronik Sabao Feng dan yang lainnya. 3 barang habis pakai, tidak takut dengan avatar yang hancur. Tetapi saat ini, saya dengan saksama memeriksa 3 tubuh kaisar, dan mengambil informasi yang terkait dengan kesadaran elektronik Tianzu dari repositori data sistem. Setelah penelitian yang cermat, Yesuan tiba-tiba berubah ide. Ternyata kesadaran elektronik keluarga surgawi dapat menyatu, dan dapat dikondensasi oleh sistem avatar yang melekat pada sistem fagositosis. Pada akhirnya, tidak hanya kesadaran elektronik dari pendeta surgawi-surgawi ke-9 seperti Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng di tangan Yesuan melebur menjadi satu, dan kesadaran elektronik peleburan baru ini sangat istimewa. Karena dalam proses ini, Yesuan harus ditelan setelah harta karun, avatar pemurnian dan fagositosis, dan diferensiasi Dewa Suci, sebagai benih, atau obat untuk dipromosikan. Jadi, setelah peleburan yang berhasil kesadaran elektronik tidak akan lagi memiliki jejak Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng. Itu benar-benar baru, dan itu milik Yesuan sepenuhnya. Tampaknya ada robot cerdas, yang melahirkan kecerdikan dan menjadi avatar Yesuan. Karena itu adalah tubuh sadar elektronik, ia memiliki tingkat kebebasan yang tinggi,
dapat ditempatkan di robot cerdas manapun, dan dapat berjalan dengan tenang di antara perangkat elektronik apapun. Tentu saja, tangan Yesuan sekarang memiliki 3 tubuh dengan 1 kaisar dan 1 tubuh. Ini adalah tubuh patriark keluarga surgawi. Nilai-nilainya tidak perlu dikatakan, dan ketiganya adalah yang terbaik. Setelah Yesuan bermaksud untuk melebur kesadaran elektroniknya sendiri, ia akan ditempatkan di dalamnya. Pada saat itu, avatar elektronik akan lahir. Selain itu, kesadaran elektronik ini juga akan memiliki kemampuan mengerikan untuk melahap kehidupan elektronik yang sama. Artinya, selama Yesuan berhasil mengintegrasikan kesadaran elektronik ini, maka ia dapat bekerja sama sepenuhnya dengan orang-orang Tianji di masa depan. Penggunaan kesadaran elektronik ini dalam avatar, seperti jiwa keluar, para dewa bepergian, diam-diam memasuki sistem elektronik pihak lain, dan melahap. Setelah berhasil, orang kuat surgawi yang diincar oleh Yesuan akan menunggu jiwa orang-orang kuat itu berteriak dan menjerit, tubuhnya masih ada di sana, dan kesadarannya menghilang. Dan ini juga satu-satunya cara bagi kesadaran elektronik dalam elektronik Yesuan untuk tumbuh dewasa. Secara teori, jika dia adalah kesadaran elektronik dalam tubuh elektronik seperti seorang biksu, dia bisa mendapatkan cukup waktu dan ruang untuk pengembangan. Setelah masa depan tumbuh, dia bahkan menyerbu sistem intelijen elektronik kota Tianji dan mengintainya. Ketika datang kesempatan, ada kemungkinan kesadaran elektronik kaisar kerajaan surgawi akan ditelan dalam satu gerakan. Bagaimanapun, Yesuan belum pernah mendengar orang kuat Tianji dengan jenis kesadaran elektronik yang sama seperti ini, sehingga memperkuat kemampuan terorisnya sendiri. Tentu saja, ini hanya pernyataan teoritis. Bahkan jika itu dapat diwujudkan, akan butuh waktu lama untuk membiarkan kesadaran elektronik ini tumbuh. Selain itu, orang-orang Tianji mungkin tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk melahap kesadaran elektronik yang sama. Mungkin itu tersembunyi di salju dan belum diumumkan. Meskipun begitu, Yesuan memutuskan untuk mencobanya. Itu terlalu kuat baginya untuk memiliki godaan untuk sepenuhnya menjadi milik kesadaran elektroniknya sendiri. Setelah selesai, dia bahkan dapat secara langsung menyerang sistem kapal perang musuh dengan kesadaran elektronik ini, alih-alih melalui komunikasi bintang pribadi. Sistem akan melakukan semuanya, menyerang jaringan kapal perang satu sama lain melalui sistem komunikasi bintang ke udara, dan langsung menyerangnya dengan kesadaran elektroniknya sendiri, itu jelas sangat berbeda. Sistem komunikasi langit berbintang menjadi pintar lagi, dan hanya butuh satu instruksi untuk menyelesaikan semuanya. Apakah mudah dan cepat untuk mengubah waktu Anda sendiri? Segera, Yesuan mengaktifkan sistem avatar yang sudah lama tidak digunakan. Langkah pertama adalah mengintegrasikan 9 kesadaran elektronik seperti Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng. Semua ini dilakukan pada sistem avatar. Dalam prosesnya, memori elektronik dari 9 orang Sabao Feng semuanya dihapus dan disimpan dalam repositori data sistem Fagosit sehingga ketika Yesuan membutuhkannya, periksa kapan saja. Selain itu, semua merek dagang yang terkait dengan kota Tianji, termasuk 9 kesadaran elektronik ini, semuanya telah dihapus, disimpan secara terpisah, dan dapat digunakan di masa mendatang. Yang akhirnya tersisa adalah kesadaran kehidupan elektronik murni, sehingga seluruh proses tidak rumit dibandingkan dengan peleburan, dan sistem-sistem terspesialisasi dan cepat selesai. Karena dibentuk oleh integrasi 9 kesadaran elektronik, kesadaran elektronik yang dihasilkan menjadi sangat padat, tetapi baru setengah selesai. Setengah terakhir, seperti avatar pemurnian dan pemakan Yesuan sebelumnya, berdiferensiasi menjadi dewa suci, dan bergabung dengan kesadaran elektronik yang berhasil dari peleburan. Setelah keberhasilan itu, avatar elektronik Yesuan sepenuhnya selesai. Ia tidak memiliki entitas, ia hanya satu yang istimewa, dan ia dikutip oleh biksu dari biksu Teran, dan kemudian dengan kesadaran elektronik yang solid dari keluarga celestial, yang akhirnya disempurnakan. Namun, justru karena keistimewaan biksu Yuanshen, avatar elektronik ini memiliki kemampuan untuk melahap organisme hidup kesadaran elektronik serupa lainnya, benar-benar layak untuk bakat tersebut. Selain itu, karena ia tidak memiliki entitas, ia bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Karena ia dapat hidup dengan tenang dalam sistem elektronik apapun untuk waktu yang lama, ia juga dapat menetap di robot fisik apapun atau tubuh kebangsaan Tianzu. Perwujudan bentuk kehidupan, karena separuh terakhir perlu diintegrasikan ke dalam dewa-dewa Yesuan, waktunya sedikit lebih lama. Dalam prosesnya,
Yesuan sekali lagi menderita pembagian para dewa, tetapi setetes sumber kejahatan menebusnya. Semua ini, biarkan para dewanya pulih. Setelah setengah hari, proses ini sepenuhnya selesai, dan kesadaran elektronik Yesuan berhasil dicairkan. Hanya kesadaran elektronik ini, dan ranah kultivasi telah mencapai tingkat pertama dari dunia ke-13. Selanjutnya, Yesuan memilih salah satu dari 3 kaisar dan 1 tubuh, dan memberikannya ke sistem avatar untuk sedikit transformasi. Pada akhirnya, penampilan seluruh tubuh menjadi penampilan Yesuan. Setelah kesadaran elektronik Yesuan ditempatkan di tubuh ini, wilayah besar ke-13 dimulai dengan kesempurnaan besar 9 langkah, dan alam di permukaan jauh melampaui Dewa Yesuan. Namun, jika dikatakan bahwa kekuatan tempur komprehensif yang sebenarnya, itu jelas jauh dari sama, Dewa Yesuan berarti dan terlalu banyak senjata sihir tingkat atas, ini adalah salah satu faktor yang membentuk kekuatan komprehensifnya sendiri. Dengan selesainya avatar elektronik ini, waktu hanya berlalu sehari. Sampai migrasi jutaan kapal perang di luar selesai, dan suatu hari, Yesuan akan mengalihkan pandangannya ke 2 kaisar yang tersisa. Saat ini, 9 kesadaran elektronik Sabao Feng dan Kaisar Sao Feng dan yang lainnya telah digunakan, tetapi 2 kaisar yang tersisa memiliki cangkang tubuh, dan Yesuan tidak berguna untuk sementara waktu. Melihat kedua tubuh kaisar, Yesuan menghela nafas, ini jelas merupakan hal yang baik, bahkan jika itu adalah kulit setiap inci tubuh, itu pasti dibuat dengan bahan-bahan paling canggih. Bagaimanapun, Kaisar Yi adalah patriark bangsa Tianji. Dengan dasar bangsa Tianji, tubuh kesadaran elektronik patriark berbeda. Sayangnya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk menggunakan kedua avatar ini. Tentu saja, Yesuan dapat menggunakan sistem avatar lagi, seperti avatar yang dipadatkan dan ditelan, untuk membedakan 2 dewa dan memurnikan 2 avatar. Tetapi ini jelas hanya dapat dipikirkan dan tidak dapat dilaksanakan. Sistem avatar yang melekat pada sistem fagositosis daun Yesuan masih hanya tahap primer. Pada tahap primer, metode penggabungan Dewa Yuanshen sebagai benih para dewa digunakan untuk memurnikan avatar. Kuota hanya 1, dan telah digunakan oleh para pelahap. Memurnikan avatar elektronik sebelumnya tidak dihitung di dalamnya karena cara yang berbeda. Sebenarnya, meskipun masih ada 2 tempat, Yesuan tidak akan membuat pilihan seperti itu. Bahkan jika itu adalah sistem afiliasi, sulit untuk dipromosikan sekali. Jenis penyempurnaan jumlah tempat seperti ini dalam cara membudidayakan para dewa terlalu banyak. Berharga, artinya, dalam menghadapi harta karun yang menghancurkan, Yesuan akan memilih untuk menghabiskan kuota dan menyempurnakannya menjadi avatar yang sempurna. Meskipun 2 tubuh kesadaran elektronik Kaisar Yi juga merupakan barang teratas, celah dengan harta karun yang melahap jelas tidak sedikit. Hanya 2 cangkang ini. Itu tidak layak bagi Yesuan untuk menggunakan kuota benih Yuanshen dari sistem yang terbagi. Penyempurnaannya sempurna. Setelah beberapa depresi, Yesuan hanya dapat mengintegrasikan kembali kedua kaisar ke dalam tubuh keabadian. Kemudian, setelah beberapa kali menuruti keinginan, Yesuan memutuskan untuk menggunakan hari terakhir ini untuk mengumpulkan Jiu Jin Jin Jing lainnya dan melihat dewa kuno seperti apa yang akan dimenangkan kali ini. Di antara banyak kristal nyanyian, bahkan jika itu adalah kristal perak 8 diagram, itu tidak sempurna. Hanya Jiu Jin Jin Jing yang berisi warisan darah makhluk purba yang melahirkan kristal ini. Mungkin itu kekuatan supranatural, mungkin itu latihan. Sebelumnya, Yesuan menerima total 108 buah 9 kristal emas di mayat misterius kurungan penjara kuno yang terhubung ke lembah kota terlarang. 2 telah digunakan sekarang. 2 kristal emas berleher 9, selain membiarkan Yesuan Zen mengambil sejumlah besar kekuatan spiritual elit tingkat tinggi yang terkumpul di kristal, biarkan Yesuan memperoleh 2 jenis darah dan sihir kuno dan tertinggi. Mereka adalah busur suci garpu malam kuno, dan cakar hantu Kaisar Neter. Sekarang, saya masih menganggur, dan Yesuan memutuskan untuk mengeluarkan Jiu Jin Jin Jing ketiga untuk mulai mengumpulkan. Masih ada total 169 kristal emas di tangannya, yang kira-kira sama. Meskipun ada perbedaan halus, mereka tidak dapat membedakan masing-masing dari 9 kristal emas dari perbedaan halus ini. Ini adalah zaman tertinggi. Artinya, sebelum pengumpulan, Yesuan tidak dapat mengetahui warisan dewa kuno seperti apa yang akan diterimanya setelah panen selesai. Itu benar-benar acak. Tentu saja, bahkan jika itu adalah warisan dewa atau kekuatan gaib,
itu pasti tidak cukup lemah. Bagaimanapun, itu masih dapat diubah menjadi mayat, dan hasilnya masih dapat diubah menjadi bunga mayat dan hasilnya adalah keberadaan Jiu Jin Jin Jing pada dasarnya lahir. Itu semua harus menjadi keberadaan tingkat kuno dan tertinggi, setidaknya itu harus menjadi kekuatan kuno. Keberadaan tingkat ini, bakat darahnya dan warisan kekuatan gaib, bisakah Anda menjadi iga ayam? Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan mengeluarkan kotak ruang angkasa dari dunia abadi, yang berisi kristal emas 9 inci. Hal semacam ini terlalu berharga. Masing-masing mewakili warisan dewa kuno dan tertinggi. Itu jelas merupakan sumber daya langka yang dapat dipenuhi dan tidak dicari. Sulit ditemukan di dunia. Oleh karena itu, Yesuan tidak berani menyatukannya, masing-masing disimpan dalam kotak ruang angkasa kecil. 106 kotak ruang angkasa, dia hanya memilih satu, yang membuat Yesuan merasa bersemangat. Mungkin kali ini hadiah besar, saya mendapat sepotong kekuatan yang sangat kuat, bahkan melampaui garpu malam kuno. Mungkin juga itu adalah Jiu Jing Jin Jing ajaib yang mengerikan dari Tiangong. Dengan harapan ini, Yesuan dengan cepat duduk bersila, membuka kotak ruang angkasa, dan melemparkan kristal 9 emas yang disimpan di dalamnya ke sistem fagositosis. Dan pada saat pertama, perintah dikeluarkan, sehingga sistem fagositosis sepenuhnya mengekstraksi kekuatan spiritual murni yang terkandung dalam kristal 9 emas ini, dan mengekstraknya sepenuhnya. Namun, kali ini dia tidak menyangka akan mengetahui inti spiritual laut dalam benaknya. Dia bisa sekali lagi berevolusi dan berevolusi menjadi inti sumber 9 tingkat. Bagaimanapun, kejutan yang sama baru saja muncul. Transformasi inti sumber spiritual tidaklah semudah itu. Evolusi 2 kali dalam waktu singkat, jelas tidak terlalu mungkin. Tetapi kekuatan spiritual murni yang terkandung di bagian dalam Jiu Jin Jing dapat membuat inti spiritualnya lebih kokoh, yang akan meletakkan dasar yang kokoh untuk evolusi berikutnya. Pada akhirnya, Jinjing berusia 9 tahun ini, satu-satunya harapan Yesuan, sebenarnya adalah warisan dewa dari orang bijak kuno tertentu, atau kekuatan kuno para leluhur yang diwakilinya. Hasilnya segera keluar. Dengan semua kekuatan spiritual murni yang terkandung dalam Jiu Jin Jin Jing ini, semuanya secara sistematis diekstraksi dan disuntikkan ke inti sumber spiritual otak Yesuan, dan sistem yang familiar itu meminta, juga pada saat ini. Jelas dan jelas dalam benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan orang-orang kuno dari orang-orang kuno. Tubuh sejati konjak, darah konjak kuno, metode rahasia unik untuk memadatkan tubuh konjak. Pada saat berikutnya, sebelum Yesuan kembali ke hatinya, kesadarannya tentang para dewa dan dewa tiba-tiba bergetar dan secara paksa ditarik ke dalam gambar warisan. Latar belakang gambar itu sangat familiar, dan itu masih merupakan medan perang berbintang dari pertempuran dunia sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Hanya saja kali ini, momen fokus gambar warisan bukanlah garpu malam kuno atau naga emas, tetapi terkunci dalam tubuh humanoid yang membuat Yesuan sangat familiar. Itu jelas merupakan konjak konyol berkepala 3 dan berlengan 6, bahkan dengan 3 batang tubuh, didukung oleh bagian belakang seperti konjak berkepala 3 yang direkatkan, hingga ribuan kaki, bernapas dan menakutkan, tidak sebagus naga emas dan kura-kura raksasa berongga itu sangat kuat, tetapi melampaui kekuatan liar seperti Void. Budidayanya berada di antara kekuatan kuno dan kuno. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ketiga tubuh konjak kuno ini sama sekali berbeda. Yang pertama adalah daging dan darah, seluruh tubuh berwarna hitam, bulunya bersinar dengan cahaya redup, dan itu keras pada pandangan pertama. Yang kedua adalah tubuh tulang pipi, yang penuh dengan emas abu-abu dan memancarkan tekstur metalik, memberi orang perasaan dingin. Yang ketiga adalah tubuh kabut hitam ilusi, terengah-engah, seolah-olah tidak ada keumuman sama sekali. Itu benar-benar kabut hitam, hanya 2 menghancurkan 2 tenda merah menyala yang mengerikan. Melihat semua ini, otak Yesuan tiba-tiba berkelebat, dan tiba-tiba dia teringat mengapa dia merasa bahwa konjak kuno ini mengenalnya. Dia jelas melihatnya dalam warisan konjak kuno ini, Yesuan memang telah melihatnya. Tepatnya, saya telah melihat konjak Taiko yang bentuknya sangat mirip dengannya. Konjak kuno, bukan makhluk liar, ada di zaman kuno setelah orang dahulu, seharusnya menjadi keturunan darah konjak kuno. Pada saat itu, Yesuan memasuki inti dari akar jahat. Di tepi area tersebut, ia melihat konjak Taiko dalam sejumlah besar mayat yang kuat di kehampaan, tetapi ia tinggi, tetapi mungkin karena tahun-tahun yang jatuh terlalu lama. Pada saat itu,
retouching Yesuan dari puing-puing konjak Taiko hanya sukses besar. Dan konjak liar yang sebenarnya, perbedaannya terlalu banyak. Oleh karena itu, puing-puing puluhan ribu kaki seharusnya hanya keturunan darahnya, bukan konjak liar yang sebenarnya. Pada saat ini, Yesuan melihat dari gambar warisan Jiwi Jinjing, itu adalah konjak liar yang nyata, napasnya sangat kuat, dan gambar warisan ini juga mewakili warisan Dewa Konjak kuno, bukan busur kalajengking. Dewa-dewa kuno dari jenis cakar yang sama, adalah jenis latihan yang mirip dengan ilusi lubang. Perbedaannya adalah bahwa latihan semacam ini tampaknya juga merupakan urat nadi pemurnian, yang dinamai tubuh sejati konjak, adalah teknik rahasia darah khusus yang memadatkan tubuh konjak. Gambar warisan segera berakhir, dan Yesuan juga mengakhiri kultivasi ini dan membuka matanya. Benar saja, pikirannya tenang, dan tidak ada sistem untuk mendorong suara. Inti sumber spiritualnya baru saja berevolusi dari inti nuklir 7 tingkat menjadi inti sumber 8 tingkat. Tidak mungkin untuk mengubah dirinya lagi dengan begitu cepat. Tetapi panen Yesuan kali ini masih sangat besar, karena metode memadatkan tubuh konjak yang sebenarnya tepat untuknya. Di satu sisi, ada tepat dua tubuh kaisar dalam satu di tangannya, yang semuanya adalah bahan langka berkualitas tinggi yang dapat dicairkan dan digunakan. Di sisi lain, menurut spekulasi Yesuan, kali ini, puluhan juta pasukan di alam semesta kedua akan menuju sumber segala kejahatan. Yesuan akan mengikuti masa lalu, tetapi sekarang dia tidak terburu-buru, sumber segala kejahatan. Itu bukan tempat yang baik. Bahkan jika ada jutaan pasukan di alam semesta kedua, itu pasti tidak akan terlalu jauh. Dengan kengerian Tungku, Yesuan dapat yakin bahwa mereka tidak dapat saling mendekati. Mengenai memasuki Tungku, jangan sebutkan itu. Jangan pernah memikirkannya. Namun, Yesuan masih belum tenang. Dia harus melihat ke masa lalu. Ketika dia perlu mengambil gambar, identitas kaisar iblisnya saat ini Mo Zhenfeng jelas tidak cocok untuk diekspos. Kemudian, jika Anda dapat memadatkan tubuh konjak yang sebenarnya sebelum itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Di pedalaman inti sumber jahat, banyak binatang berbintang kuno lahir. Pada saat itu, Yesuan muncul dalam bentuk konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6. Bahkan jika dilempar, bahkan jika koalisi kosmik kedua dalam bahaya, masalah ini dia juga tidak memiliki tekanan. Selain itu, konjak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Itu belum pernah muncul sebelumnya di dunia luar. Apa kemampuan eksternal konjak? Tidak ada konsep sama sekali. Pada saat itu, Yesuan dapat menampilkan lebih banyak kekuatan dan teknik magis, seperti metode misterius magis dan kekuatan magis iblis, dapat menggunakan kabut gelap untuk ditampilkan. Dua tubuh lainnya dari tulang dan daging dan darah, masing-masing, dapat menampilkan cakar hantu dan kekuatan magis lainnya, bahkan jika kekuatan atau teknik magis ini, identitas Yesuan sebelumnya telah terungkap, tetapi sekarang di tangan reproduksi konjak Taiko, pada dasarnya tidak menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, kehidupan seperti ini terlalu langka, dan sama sekali tidak dikenal dunia. Orang-orang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ada lebih banyak teknik ajaib untuk dikuasai. Apa yang aneh? Dengan mengingat hal ini, Yesuan bersemangat dan tidak ragu lagi. Bahkan ketika informasi yang relevan tentang tubuh asli konjak kental dipindahkan dari basis data sistem, ia dengan cepat mempelajari semuanya. Sampai saat itu, ia menemukan bahwa ada bola emas darah kecil di benak otak. Itu hanya seukuran lengkeng. Jelas bahwa ketika ia mengambil bagian ketiga dari 9 naga, ia memperoleh darah konjak kuno. Mewarisi rahasia darah yang relevan. Melalui rahasia berdarah ini, tubuh konjak asli dapat berhasil dipadatkan. Jika tidak, bahkan jika Anda mengetahui metode kondensasi dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya, itu tidak mungkin, dan tidak mungkin untuk memadatkan konjak sejati. Setelah semuanya jelas, Yesuan bahkan mengeluarkan 2 tubuh kaisar yang baru saja memperoleh keabadian tubuh dan melemparkannya langsung ke sistem tubuh. Segera, kedua tubuh kaisar itu meleleh sepenuhnya. Agar menjadi bola cahaya, semua bahan dilacak kembali ke akarnya. Metode kondensasi avatar ini berbeda dari avatar sempurna dari pemurnian melahap harta karun. Ini sebenarnya adalah semacam kondensat darah, antara avatar dan kekuatan magis. Yang terpenting adalah otak Yesuan tahu bola emas berdarah yang tergantung di laut. Tanpa itu tidak akan berhasil. Bola emas darah ini dengan cepat dikeluarkan dari laut oleh Yesuan, dan itu juga diserahkan ke sistem tubuh.
Itu adalah pertama kalinya ia masuk ke bola cahaya yang dibentuk oleh pencairan satu atau dua tubuh kaisar. Di dalam, dan benar-benar menyatu, sangat cocok. Seketika, pikiran Yesuan muncul dengan perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, konjak telah terkondensasi sepenuhnya." Di bawah kegembiraan yang besar, kesadaran Yesuan dengan cepat kembali ke penglihatan internal dewa dan memasuki lautan pengetahuan di otak. Benar saja, dia melihat konjak liar berusia 3 inci tergantung di laut, juga berkepala 3 dan berlengan 6, dengan 3 keadaan tubuh yang berbeda. Tubuh, tetapi menutup matanya, di antara sisik naga emas hitam dan cakar hijau tua. Pada saat ini, pengetahuan laut Yesuan memiliki 7 benda kecil yang mewakili makna yang berbeda. Digantung di tengah laut, itu masih Lady Yin dengan 9 bola Lei Yuan. Dikelilingi oleh Lady Yin, ada 6 hal lain yang mengapung di sekitar laut. Mereka adalah sumber spiritual nuklir, kristal sumsum virtual, busur kalajengking, sisik naga emas hitam, cakar hantu, dan konjak yang baru saja berhasil dikondensasi. Yesuan sudah tidak dapat menahan diri, dan kesadarannya segera menarik diri dari laut, dan kemudian mudah untuk bergerak di antara aktivasi konjak 3 inci yang digantung di laut. Dia ingin mencoba kekuatan tubuh konjak yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia akan segera memasuki medan bintang dunia jahat. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus menunjukkannya dalam keadaan ini. Sekarang Anda perlu mengetahuinya terlebih dahulu. Hei, raungan samar terdengar dari tubuh Yesuan. Ini adalah tanda bahwa semua darah dan darah di tubuhnya langsung dimobilisasi dan berjalan dengan kecepatan penuh. Saat ini, konjak 3 inci yang tergantung di benaknya dan mengetahui laut, menghilang, berubah menjadi semacam kekuatan misterius, menyatu dengan tubuh Yesuan, dan menghasilkan semacam kekuatan ki dan darah untuk tubuhnya. Pengaruh misterius. Segera, tubuh Yesuan mulai berubah, bentuk tubuhnya berubah, dan terus mengembang, akhirnya berubah menjadi konjak hitam sekitar 10 kaki. Dan dalam prosesnya, ada 2 tubuh lain di tubuhnya yang telah tumbuh. Satu adalah tubuh tulang pipi, seluruh tubuh berwarna abu-abu kemasan, memancarkan tekstur logam, memberikan perasaan dingin. Yang lainnya adalah tubuh kabut hitam ilusi, napas seolah-olah tidak ada sama sekali, itu benar-benar kabut hitam, hanya 2 menghancurkan 2 tenda merah menyala yang mengerikan. Kedua tubuh ini juga setinggi 10 kaki, terhubung dengan bagian belakang daging dan darah yang dibentuk oleh Dewa Yesuan, membentuk total 10 konjak berlengan 6. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat ke-6 kehampaan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat ke-7 kehampaan. Konjak setinggi 10 kaki baru saja muncul, dan pikiran Yesuan telah mendengar suara sistem yang familiar. Daging dan darahnya benar-benar menerobos, dari tingkat ke-5 kehampaan sebelumnya, hingga saat ini. Langkah ke-7 kehampaan, ini jelas merupakan kredit konjak. Pengetahuan Yesuan tentang konjak 3 inci yang tergantung di laut adalah darah rahasia konjak kuno, yang menggabungkan bola energi tubuh yang benar-benar hancur. Sekarang, ini adalah aktivasi pertama Yesuan dari tubuh konjak yang sebenarnya, yang secara langsung mengarah pada evolusi daging dewanya, dan hasilnya adalah terobosan alam daging dan darah. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar kejutan besar, Yesuan tidak mengharapkannya sebelumnya. Yang membuatnya semakin tidak terduga adalah bahwa Yesuan, yang berada dalam kondisi konjak, dihembuskan dengan sangat indah di dalam tubuhnya, jauh melampaui kekuatan sebenarnya dari dewanya, yaitu, tingkat ke-7 dari kehampaan, tetapi mencapai kengerian ke-13 dari langit dan bumi ke-13. Penuh dengan 2 alam besar, ini juga bisa dimengerti. Bagaimanapun, Yesuan saat ini berada dalam kondisi aktivasi konjak, dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga bentuk tubuh konjak yang berbeda ini, hanya tubuh daging dan darah yang merupakan Dewa Yesuan, tetapi penampilannya berubah menjadi konjak hitam karena pengaruh tubuh konjak yang sebenarnya. Tetapi jika hanya ini dengan daging dan darah, maka kekuatan kultivasinya hanyalah keadaan sejati Yesuan sendiri, yaitu tingkat ke-7 dari kehampaan. Dia sekarang berkepala 3 dan berlengan 6, dan ada 2 tubuh tulang dan tubuh kabut hitam. Kedua tubuh ini dibentuk oleh pencairan 2 cangkang tubuh Kaisar Yi, dan mereka kuat. Di bawah integrasi 3 tubuh, kekuatan kultivasi secara keseluruhan melonjak secara alami, dan tahap ke-7 dari lingkungan 4 dimensi sepenuhnya dapat dipahami. Tentu saja,
Kultivasi semacam ini hanya tersedia dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6. Begitu Ye Xuan melepaskan konjak, keadaan berkepala 3 dan berlengan 6 menghilang, maka kultivasinya adalah kekuatannya, dan dia akan langsung kembali ke neter ke-7 yang sebenarnya. Kekuatan dan tenaga dari dua avatar milik Kaisar Yi akan ditarik kembali dan diubah kembali menjadi konjak berukuran 3 inci, yang muncul dalam pengetahuan Ye Xuan tentang laut. Untuk tubuh konjak ini, Ye Xuan sangat puas. Setelah beberapa kegembiraan, dia mulai mempertimbangkan kekuatan dan kemampuan magis. Konjak, tubuh kabut hitam adalah yang paling sederhana. Ye Xuan mencoba memotivasi jenius daging dan darah untuk memahami inti spiritual laut, dan telah berhasil dipindahkan ke kepala ilusi kabut hitam. Dengan inti sumber spiritual ini, tubuh kabut hitam akan bertanggung jawab atas semua keterampilan kekuatan spiritual, rahasia, dan kekuatan magis. Tentu saja, keadaan tubuh konjak berlengan 3 dan 6 yang sebenarnya terangkat, dan untuk sementara dipindahkan ke inti sumber spiritual kabut hitam. Itu juga akan kembali ke Ye Xuan untuk mengetahui laut. Adapun tubuh kerangka, setelah memikirkannya, Ye Xuan memindahkan hantu pikiran ke laut dan menangguhkannya di kedalaman tengkorak tulang emas dewa. Di masa depan, tubuh kerangka ini akan bertanggung jawab atas tampilan cakar neter. Tentu saja, bentuknya perlu diubah, dan itu tidak bisa persis sama dengan cakar neter yang asli. Ini tidak sulit. Pada akhirnya, itu adalah daging dan darah Dewa Ye Xuan. Itu dapat langsung dibombardir dengan kepalan tangan, atau dapat juga digunakan untuk mengorbankan darah prajurit. Dimungkinkan juga untuk mengubah bentuknya. Bagaimanapun, bila ini baru-baru ini dipromosikan ke langit berbintang, dan rubah bila ajaib di tangan Tuhan hanyalah langit berbintang untuk harta karun, sedikit mengubah bentuk bila ajaib, ketika itu tidak menimbulkan kecurigaan. Sejak itu, semuanya telah dilakukan, Ye Xuan sekali lagi memiliki identitas untuk berjalan di luar, terutama cocok untuk goyangan sumber kejahatan, itu sempurna hingga ekstrim. Pada titik ini, sudah 3 hari sejak retret Ye Xuan. Akhirnya, butuh waktu lama untuk mengambil Jiu Jin Jin Jing, termasuk konjak kental kemudian, yang tidak selesai dalam waktu singkat. Setelah melepaskan keadaan sebenarnya dari konjak berkepala 3 dan berlengan 6, Ye Xuan kembali ke penampilan Kaisar Iblis Mo Yufeng, melambaikan tangannya untuk menghapus larangan, dan melangkah keluar dari rumah gua sementara. Lembah di luar Dongfu sunyi di kedalaman. Benteng-benteng besar dan benteng-benteng yang awalnya mengalir di lembah itu tidak lagi terlihat. Jelas bahwa selama 3 hari ini, jutaan kapal perang semuanya telah dipindahkan dan memasuki Senongding. Namun, otoritas yang sebelumnya dibuka Ye Xuan hanya tidak dapat diakses. Kalau tidak, dia tidak ada di tempat kejadian. Jika Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru menyelinap keluar dari dalam, itu akan merepotkan. Mereka bertiga menyelinap keluar dan tidak benar-benar mengencangkan. Jika sesuatu dilakukan sebelum menyelinap keluar dan mengeluarkan sesuatu, itu akan menjadi sakit kepala. Untuk mencegah hal ini terjadi, Ye Xuan hanya bisa melakukannya. Artinya, semua pusat kekuatan magis yang memulai jutaan kapal perang memasuki ruang dalam Senongding masih berada di ruang Ding, dan diperkirakan mereka sekarang telah berkumpul dan menutup, semua berkumpul di sebuah benteng, hanya untuk menjadi akses terbuka sementara Xuan, benteng besar ini penuh dengan iblis yang kuat, dapat diusir dari ruang interior Ding. Ye Xuan melarikan diri sekilas ke Senongding, awalnya bermaksud memberitahu Sinas, dia akan membuka yang benar, biarkan dia bersiap, dengan semua kekuatan magis. Ambil benteng berbintang, dari Senongding keluar dari mulut. Namun, pemandangan yang kulihat di mata, biarkan Ye Xuan tinggal sejenak, dan kesadaran sadar yang baru saja masuk kembali. Aku mengandalkannya, gadis gila ini akan masuk surga. Setelah mulut mengumpat, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu ragu-ragu. Ketika dia bahkan bergegas ke Dingkou Senongding, bentuk tubuhnya dengan cepat menghilang dari kabut 9 warna yang menggantung di atas Dingkou. Ruang dalam. Segera, bentuknya muncul dari cakrawala ruang dalam Ding, dan langsung jatuh ke dataran luas di sisi utara kawah gunung berapi pusat. Pada saat ini, daerah sekitar cincin vulkanik daerah pusat telah padat dengan benteng dan benteng besar dan kecil. Total 1 juta kapal sangat dingin sehingga sangat mengejutkan. Namun yang lebih mengejutkan adalah pemandangan di sisi utara dataran. Puluhan ribu setan kuat, dan mereka berdesakan dalam balutan hitam, semuanya memegang kepala mereka di tangan mereka, berjongkok di tanah, penuh amarah.
Puluhan ribu orang memegang kepala mereka di garis depan kamp. Itu adalah Canus berwajah hitam. Saat ini, dia juga ada di sana, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ada saat ini, hati hantu tua Wensing runtuh. Bahkan sekarang, dia adalah avatar kedua dari inti sumber mekanis. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada yang pertama, tetapi setidaknya memiliki kekuatan dinasti ke-14. Tetapi pada saat ini, dia ditipu oleh 3 tipu muslihat yang hanya berada di kegelapan dunia. Semua sumber daya kultivasi dan senjata ajaib yang dimilikinya dikumpulkan dan tidak dihitung. Mereka harus dianggap sebagai tahanan dan berjongkok. Itu 2 hari penuh. Ini benar-benar mengerikan. Jika Anda masih harus bergantung pada identitas Canas dan kedekatan Kaisar Xuan, cobalah untuk mengikuti sisinya dan perlahan-lahan gali rahasianya. Dia tidak sabar untuk segera menembak, dan menamparkan 3 tamparan gila di tempat. Sekarang, kalian 3 tipu muslihat gila, tidak peduli jam berapa kalian pergi ke rumah selama 3 hari, mengat macam apa yang ingin kalian buat. Tepat ketika hatinya dalam kemarahan dan kemarahan, sosok itu jatuh ke langit. Itu adalah Pangeran Xuan yang muncul di Kaisar Iblis Mo Zhenfeng. Wajah Canas pahit. Ketika dia bangkit dan menyapa masa lalu, dia berteriak dan berkata, "Sada. Orang dewasa, kamu selalu bisa datang, dan jika kamu tidak datang, kita tidak bisa melanjutkan. Sudah ada di sini selama 1 atau 2 hari, belum lagi kita adalah invasi musuh." Invasi musuh. Oh, Ye Xuan tahu dalam hitungan detik, dan langsung mengerti apa yang terjadi, dan tiba-tiba dia membanting wajahnya kesakitan. Untuk waktu yang lama, gadis ini membawa benteng dan benteng besar ke Senong Ding sebagai musuh invasi. Ini benar-benar seekor anjing, dan aku tidak ingin memikirkannya. Jika orang benar-benar menyerbu, mereka dapat senjata tidak melepaskannya, dan sejuta pasukan terakhir ditangkap oleh 3 tipu muslihat kecil mereka. Siapa kamu? 3 tipu muslihat Xuan Yuan Xian juga tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman. Wajah warna licik, masing-masing orang mengeluarkan kotak ruang angkasa, berbalik ke wajah Canas yang dilanda kesedihan, tidak berani dan Ye Xuan lebih marah, dan dia melarikan diri seolah-olah dia telah berbalik ke gunung berapi pusat. Oke, ini hanya kesalahpahaman kecil. 3 tipu muslihat telah membayarnya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Pergi ke kapal dan aku akan membuka pintu dan segera keluar. Setelah itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dan terjun ke Senong Ding di langit. Tidak ada waktu untuk membersihkan 3 tipu muslihat. Dia juga teringat ruang kedua dari alam semesta kedua. Di belakangnya, teriakan kesal Canas datang, ini bukan kompensasi, ini adalah retret, dan ada ribuan iblis yang telah dicari oleh mereka. Tubuh Ye Xuan bergetar, dan dia merasa bahwa dia hitam di depannya, dan dia hampir jatuh dari udara. Tipu muslihat gila ini, dan menghabiskan waktu lama sebenarnya menyalahkan api unggun ini. Ye Xuangang bergegas keluar dari Senong Ding, diikuti oleh benteng bintang berdiameter 100.000 meter, dan langsung menuju atmosfer Kaisar. Setelah hak akses ditutup, Ye Xuan melambaikan Senong Ding ke dalam tubuh, lalu berhenti tinggal, terjun ke udara dan bergegas menuju kota Kaisar. Setelah beberapa saat, di dalam istana kerajaan di pusat kota Kaisar, Mo Taye, Kaisar kontemporer Mo Qigong dan Mo Huang Mo Wentian serta demokrat lain dari keluarga kerajaan hadir di kursi, memberitahu Ye Xuan tentang situasi eksternal akhir-akhir ini. Berbagai macam. Saat ini, telah dipastikan bahwa pasukan sekutu alam semesta kedua tiba-tiba melakukan intrusi besar ke alam semesta pertama. Tujuan utamanya adalah bintang sumber kejahatan yang tidak jauh dari lapangan bintang Tianji. Ya, meskipun jutaan pasukan dari alam semesta kedua masih dalam perjalanan, butuh sekitar 10 hari untuk mencapai sumber kejahatan, tetapi sudah ada 10 pemilik bintang yang telah meninggalkan pasukan utama dan tiba. Di depan, saya tiba di medan berbintang kejahatan lebih awal kemarin, dan saya menjaga pinggiran medan bintang. Dilarang keras bagi kapal bintang dari kelompok budak kosmik pertama untuk mendekat. Karena migrasi tiba-tiba kota Tianji, jaringan utama tingkat pertama dari jaringan bintang kosmik pertama benar-benar cacat. Alam semesta pertama saat ini tidak memiliki sinyal jaringan utama yang mencakup seluruh alam semesta, tetapi tanah leluhur setiap kelompok budak. Ada jaringan bintang 2 tingkat, dan beberapa kelompok etnis masih dapat berkomunikasi satu sama lain secara instan. Jadi, ketika berita tentang situasi spesifik sumber kejahatan diteruskan ke iblis kita, pada dasarnya itu terjadi 1 hari kemudian. Artinya,
berita terbaru yang kita terima adalah apa yang terjadi 1 hari yang lalu. Sekarang semua alam semesta pertama sudah bersemangat untuk bergerak. Bagaimanapun, semua kelompok etnis awalnya mengira bahwa pasukan sekutu alam semesta kedua tiba-tiba menyerbu alam semesta pertama. Tujuannya adalah untuk datang ke bumi surgawi, tetapi sekarang semua kebenaran sudah jelas. Kecurigaan alam semesta pertama, keraguan pasti memiliki semacam manfaat besar dalam sumber kejahatan, jika tidak alam semesta kedua dari berbagai bangsa akan termotivasi seperti itu. Saat ini, pasukan antariksa dan semut dewa, keduanya pelayan dari suku yang sama, telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada para pelayan kosmik pertama untuk membentuk koalisi lagi. Bergegas ke sumber kejahatan, slogan-slogan mereka juga sangat langsung, sumber semua kejahatan adalah sumber semua kejahatan di alam semesta pertama. Tidak peduli apapun manfaatnya, seharusnya alam semesta kedua dari semua pasukan koalisi untuk memetik buahnya. Selain itu, berita ini seharusnya sudah diketahui oleh Teran dari alam semesta ketiga. Bagaimanapun, perbatasan medan bintang iblis adalah lubang cacing kosmik berskala besar yang menghubungkan alam semesta ketiga. Di area itu, alam semesta ketiga, jejak kegiatan pengintaian masih relatif sering, dan masalah ini tidak dapat disembunyikan. Dalam 3 hari ke depan, itu akan menyebar ke seluruh 3 alam semesta. Pada saat itu, kedua kubu alam semesta ketiga harus melakukan beberapa tindakan. Tanpa kecelakaan apapun, kapal perang dinasti abadi dan kapal perang berbintang dari 10 istana surgawi semuanya akan datang. Petik 2. Bahkan di markas besar Federal Vatikan, mereka tidak akan tinggal diam. Bendera Federasi Alam Semesta Kedua telah diserang oleh para patriark, mengklaim bahwa ini adalah keluhan antara alam semesta kedua dan makhluk surgawi, dan Teran dan burung Nasar. Federasi tidak ada hubungannya, tetapi sekarang kebohongan sedang dibongkar, bahkan jika itu hanya untuk masalah wajah, Federasi Faro tidak dapat melakukan tindakan apapun. Tidak bagus. Departemen Penegakan Hukum dari Institut Pemantauan Federal Faro, Armada Senlan, akan diluncurkan sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, para petinggi kerajaan iblis menerima suara mereka pada waktu yang tepat, dan mereka tidak terus membicarakannya, tetapi semuanya berkumpul dan mendarat di wajah Yesuan. Jelas, ini menunggu tanggapannya, saya ingin mendengar apa yang dia pikirkan dan pendapat tentangnya. Benar saja. Tujuan akhir pasukan koalisi alam semesta kedua benar-benar ada di sana. Jika mengangguk dengan serius, Yesuan menoleh untuk melihat kakek Mo dan menjawab tanpa ragu-ragu, dimengerti. Apakah itu pasukan kapal perang dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Alam Semesta Ketiga, atau pertempuran langit berbintang dari Kam Pemahaman, Armada Senlan, termasuk Federasi Viro, datang ke alam semesta pertama, dan ingin pergi ke sumber kejahatan, yang semuanya harus melewati penyihir kita, dan maksudmu tidak ada apa-apa, mari kita lakukan beberapa suara lagi. Atas nama Tol, berapa kali kau pukul? Hei, hei, titik 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 titik. Suara itu baru saja jatuh, suara meja dan kursi besar menggelinding, para setan di aula, para penguasa kerajaan, bahkan orang-orang yang membawa kursi, semuanya menancapkan 4 paku. Apa reaksi kalian, melihat ke atas para iblis? Para bangsawan dari keluarga kerajaan itu merangkak naik dari tanah dengan tatapan aneh. Yesuan merasa sangat sakit hati. Mata putihnya menoleh dan nadanya berkata dengan kesal, aku tidak bercanda. Medan bintang iblis awalnya adalah iblis. Orang-orang dari ras manusia, saat ini jarang sekali pasukan teratas dari alam semesta lain datang dan pergi dari sini. Kesempatan itu langka, tidak bisakah kalian membayar tol? Berbicara tentang ini, Yesuan berhenti sejenak, melihat lebih dari selusin bangsawan iblis semuanya duduk kembali, dan kemudian dia berkata, ada sebuah cerita di kampung halamanku, dan situasi alam semesta pertama hampir sama. Petik 2. Pada awalnya, deposit mineral yang sangat berharga diproduksi di suatu daerah, menarik banyak orang kuat untuk pergi ke pertambangan, tetapi untuk mencapai daerah pertambangan, ia harus melewati sungai besar dan tidak dapat terbang, hanya feri. Oleh karena itu, ada seorang penambang di sungai. Yang lain berbondong-bondong ke sisi lain untuk menambang tambang. Namun, dia melakukan perjalanan ke dan dari tepi sungai selama bertahun-tahun. Dia mengangkut banyak ekskavator, hanya sejumlah kecil feri yang dikumpulkan pada suatu waktu, mengetahui hasil akhirnya. Demi bersaing memperebutkan endapan mineral, area penambangan telah terlibat dalam pertempuran sengit, dan telah ditarik.
Para penggali yang menyeberangi sungai dengan ferinya telah jatuh setidaknya 6 atau 7%, dan 3 atau 4% sisanya juga untuk pasukan besar. Kuli, dan akhirnya menghasilkan banyak orang, hanya segelintir orang. Di mana penambang mengumpulkan, dia hanya mengumpulkan sedikit uang pada suatu waktu. Pada akhirnya, meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan beberapa orang yang pada akhirnya paling diuntungkan, dia tidak dapat pergi kemanapun, setidaknya tanpa risiko apapun. Jangan menghasilkan. Setelah mendengarkan cerita ini, Mo Taye dan para iblis serta bangsawan lainnya semuanya merenung dalam-dalam. Cerita ini menarik dan membuat mereka merasa seperti tamparan di wajah. Orang-orang iblis saat ini tidak memiliki tingkat kesetaraan yang sama dengan dinasti abadi Teran, Istana 10 Surgawi, dan alam semesta kedua. Jika pasukan yang terjerat memasuki sumber kejahatan, hasil akhirnya tidak diragukan lagi adalah 67. Salah satu penggali yang jatuh. Namun, jika, seperti yang disarankan Yesuan, keluarga akan tetap berada di medan bintang penyihir, tidak peduli kekuatan mana yang akan melakukan perjalanan antara alam semesta pertama dan bidang kosmik lainnya, itu akan melewati medan bintang penyihir. Tol, terakumulasi, juga merupakan sumber daya yang besar. Bahkan jika itu tidak sebagus sumber-sumber kejahatan, setidaknya, itu tidak berbahaya. Kekuatan-kekuatan dari kekuatan utama kelompok iblis ini, seluruh pikiran berada di sumber semua kejahatan, ingin sekali lewat, siapa yang akan peduli terhadap tol kecil dari kelompok setan. Tentu saja, apa yang disebut tol tidak boleh terlalu sedikit, jika tidak, itu tidak menguntungkan, itu tidak berarti apa-apa. Itu perlu dipahami sampai batas tertentu, hanya terjebak dalam kepuasan kelompok iblis, dan kebetulan mereka yang lulus. Sejauh mana kekuatan bintang iblis hampir tidak dapat diterima. Dengan cara ini, manfaat yang terkandung dalam biaya feri dapat dimaksimalkan sebanyak mungkin. Setelah mencoba memahami ini, iblis tingkat tinggi dari keluarga kerajaan di aula tiba-tiba menyadari bahwa ketika mereka melihat Yesuan lagi, mata mereka penuh dengan kekaguman. Mo Taye dan yang lainnya bahkan memuji. Sepatah kata membangunkan si pemimpi, sang pangeran benar-benar memiliki kebijaksanaan yang hebat, dan hati disebut orang tua yang mengagumi. Ya, dalam menghadapi kelompok semacam ini yang dapat menarik seluruh alam semesta, semua kelompok etnis akan dibangun menjadi koalisi jutaan dolar, dan pasukan umum dan yang kuat akan tahu. Reaksi pertama adalah tidak cemburu, bersaing, untuk dapat ada begitu banyak kepala dingin anak Anda, dan berapa banyak dari mereka yang peduli dengan kepentingan dan keuntungan. Oh, canggung, ini benar-benar kesalahpahaman teman kecil. Orang tua itu malu. Sepertinya kelompok iblis kita memilihmu sebagai sekutu. Itu benar-benar bijaksana. Masalah-masalah ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Kaisar. Mereka telah terjerat dalam berapa banyak kekuatan faksi yang telah bergegas ke sumber semua kejahatan. Oh, kali ini, saya khawatir tikus luar angkasa dan semut sialan dan kelompok etnis lainnya pada akhirnya akan jatuh ke dalam kerugian tentara, tetapi tidak ada hasil. Dengan mereka, bagaimana mereka dapat bersaing dengan kekuatan teratas dari alam semesta kedua dan ketiga? Jika tidak terjadi apa-apa, pasukan Teran dari Kam Teran dan dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi, dan pasukan armada Senlan dari Federasi Vatikan, akan segera datang. Ketiga kekuatan ini pasti selalu mengawasi secara diam-diam, pasukan. Itu sudah dikumpulkan, untuk berjaga-jaga, jadi pertama kali aku menerima berita akan datang. Tanpa menunggu iblis dari keluarga kerajaan menyelesaikan kata-katanya, Yesuan sekali lagi melemparkan blok booster, ketika ketiga orang itu melewati ladang iblis. Setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, aku akan berangkat, bergegas ke sumber kejahatan. Setelah mendengar ini, para elit tingkat tinggi dari iblis membuka mulut mereka pada saat yang sama, menatapnya dengan linglung, dan otak mereka tergesa-gesa. Untuk sesaat, mereka semua memiliki perasaan yang berantakan di angin. Untuk waktu yang lama, anak ini berkata untuk waktu yang lama, Dun Dun sangat tergoda untuk membiarkan orang-orang iblis tinggal di sini untuk mengumpulkan ongkos, tetapi dia masih harus pergi ke tambang. Jangan menatapku seperti ini, kalian adalah kelompok, tetapi aku adalah seorang manusia, dan kemudian, setelah sumber kejahatan, aku tidak akan menunjukkan kepada orang-orang sebagai Kaisar Iblis Mo Yufeng, tetapi akan mengubah identitasmu, jadi tidak masalah bagaimana kamu membuat masalah. Yesuan memutar matanya dan melihat para bangsawan iblis menggelengkan kepala dan tertawa.
tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, mengetahui bahwa mereka pada dasarnya mengenali kata-kata mereka sendiri. Inilah yang dia katakan, dan kemudian dia berkata, selain armada 3 kekuatan yang baru saja aku katakan, pasti ada beberapa kekuatan kecil di alam semesta ketiga, atau keluarga yang terpisah dan kelompok gabungan yang longgar. Aku tidak bisa selalu berada di sini, dan 4 pertempuran di tanganku dibiarkan sia-sia, kau tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Tetapi itu hanya pertempuran dan kota, jadi maksudku, manfaatkan hari-hari ini dan bangun beberapa lagi, kursi. Di 7 kursi, ditambah perang mental yang ada, hanya 8. Pada saat itu, akan ada 4 di setiap garis pertahanan virtual di sisi Raja Sihir Samsung, ditambah 3 juta masing-masing. Kapal perang pada dasarnya dapat tetap berada di medan perang. Pada saat itu, apakah itu dari garis depan bintang iblis? Jika kau ingin memasuki kedalaman alam semesta pertama, atau datang dari kedalaman alam semesta pertama, kau akan ingin pergi ke depan medan bintang iblis, alam semesta akan berada di wajah. Ketika aku bertemu 4 perang bintang, aku tidak akan membiarkannya lewat tanpa membayar tol. Setelah mendengar ini, para iblis puncak tiba-tiba menjadi bodoh, dan wajah mereka kusam. Setelah sekian lama, Mo Qigong tiba-tiba berkata, tapi, kita tidak bisa membuat 7 perang spiritual dalam beberapa hari, dan kita harus mundur 10.000 langkah. Bahkan jika itu dilakukan, tidak banyak orang. Ke dalam kendali, semua suku dari seluruh kelompok iblis, paling banyak 2 berkumpul dalam semangat perang. Ketika jutaan kapal perang tidak dibuka, siapa yang akan membiarkanmu mendapatkan pertempuran yang sebenarnya? Kalau begitu, waktunya sudah terlambat. Kapan 7 pertempuran akan dibangun? Mendengar kata-kata Mo Qigong, Ye Xuan bahkan membangunkan matanya dan membangunkan si pemimpi. 7 panglima perang hanya bisa mendapatkan cangkang, dan mereka tidak bisa semuanya hitam. Aku harus mendapatkan 1 dari 4 pertempuran di tanganku, dan 3 lainnya akan melihatnya. Bahkan jutaan pasukan Federasi Alam Semesta kedua telah membayar biaya proses, ditambah lagi aku akan tinggal di sini dan menunggu armada Senlan dari Federasi Vatikan, serta kapal perang ruang angkasa dari Kamteran, Kam Science. Setelah armada dinasti lewat, mereka akan pergi. Petik 2. Tanpa diduga, armada ketiga kekuatan ini juga akan membayar tol. Bagaimanapun, mereka bergegas masuk, demi menciptakan sumber kejahatan. Apakah kamu akan terlalu terlibat dengan kami di sini? Pada saat itu, bahkan armada dari 3 kekuatan utama ini seperti ini. Aturan tentang tarif bintang iblis harus disebarkan secara menyeluruh. Pada saat itu, kekuatan kecil mana yang berani membuat keributan? Bukankah itu mencari kematian? Berbicara tentang ini, Ye Xuan menyeringai, tentu saja, jika armada tertentu dari ketiga kekuatan ini tidak mau membayar tol, itu benar, bahwa mereka untuk mengorbankan pisau lagi, jadi efeknya lebih baik, bagaimanapun, 4 pertempuranku di antara La, setelah hari-hari pemulihan ini, sekarang sudah ada 2 penyerang, cukup untuk memberi mereka pukulan yang menyakitkan. 2 pertempuran yang dikatakan Ye Xuan adalah tahun-tahun perang dan kekosongan perang. Kedua panglima perang ini diprovokasi sekali dalam perang-perang awal. Puluhan juta pasukan dari alam semesta kedua telah pulih hampir ketika mereka melintasi perbatasan, dan 4 hari telah berlalu, hanya untuk pulih. Pada akhirnya, sekelompok bangsawan iblis mendiskusikannya dan menyetujui saran Ye Xuan. Instruksi untuk membangun 7 perang cangkang kosong dengan cepat dikeluarkan. Saya percaya itu akan dilakukan dalam beberapa hari. Bagaimanapun, ini adalah perang besar. Cangkang kosong hanya diperlukan, dan tidak perlu menggunakan bahan-bahan khusus yang ditransmisikan oleh kekuatan mental yang berlaku dan memiliki efek yang meningkat dalam proses konduksi, yang nyaman. Pada akhirnya, Master Mo juga memberitahu Ye Xuan bahwa lusinan penguasa bintang dari kelompok iblis pada dasarnya akan tinggal di Kaisar Samsung, tetapi dia akan bergegas ke sumber kejahatan dengan 2 pemilik bintang lainnya. Bagaimanapun, bahkan jika komunitas iblis tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, tidak mungkin untuk tetap keluar dari permainan, bahkan jika itu di masa lalu untuk melihat situasinya, itu perlu. Dia Dingzu Ye Xuan, ketika mereka bertiga akan mengubah identitas mereka, tidak akan menunjukkan kepada orang-orang di hadapan iblis, tetapi Ye Xuan melihat 3 pemilik bintang dan orang asing bersama-sama. Anda harus tahu bahwa mereka adalah. Ye Xuan mengangguk lalu berkata, sama, saat kau melihat makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, itu aku. Kalimat ini tiba-tiba menarik perhatian sekelompok bangsawan iblis yang tercengang.
Aku bertanya-tanya apakah dia bercanda atau benar-benar canggung, berkepala 3 dan berlengan 6. Apa hantu ini? Titik 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 titik. Tebakan Yesuan benar. Pada hari yang sama, Bintang Kaisar menerima pesan dari pengintai depan, lubang cacing kosmik tingkat pesawat skala besar yang terhubung ke alam semesta ketiga, dan mulai memiliki kapal perang yang bergegas keluar. Pasukan berkumpul dengan cepat. Faktanya, 3 pengamatan dari alam semesta ketiga, 2 atau 3 hari sebelum kelompok iblis, telah mengetahui bahwa tujuan akhir dari koalisi alam semesta kedua diarahkan pada sumber kejahatan. Ketiga benteng berusia 10.000 meter ini selalu mengikuti bagian belakang puluhan juta pasukan alam semesta kedua, dan mengamati 3 kekuatan di dalam benteng besar, yang semuanya berada di alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis di depan, tetapi status berbagai kelompok etnis ini seharusnya tidak terlalu tinggi, setidaknya tidak cukup tinggi untuk mengetahui terlebih dahulu arah akhir dari puluhan ribu pasukan ini. Ketika mereka akhirnya mengetahui berita itu, alam semesta pertama terungkap secara diam-diam, dan dipelajari oleh 3 pengamatan yang mengikutinya. Ketiga pengamatan benteng besar mengambil inisiatif dan tidak terus mengikuti. Berita itu harus diumpankan kembali ke alam semesta ketiga pada saat pertama, jadi mereka kembali dengan sebuah perjalanan, membuka susunan tersembunyi, dan memasuki medan magis. Sebuah lubang cacing kosmik tingkat pesawat besar di depan garis depan bintang penyihir. Pada saat ini, pasukan yang terhubung di luar lubang cacing kosmik yang menghubungkan alam semesta ketiga adalah armada Senlan dari Federasi Vatikan. Faktanya, armada pasukan dari 3 kekuatan utama Republik Federal 10, Istana 10 Surgawi, dan Dinasti Abadi telah berada di medan bintang pemakaman di ujung lain lubang cacing sebelum jutaan pasukan alam semesta kedua melewati medan bintang iblis. Perakitan sudah selesai, dan pertempuran skala ini, mereka harus merencanakan ke depan, hubungannya terlalu besar. Karena alasan ini, dalam menentukan tujuan akhir koalisi sekutu alam semesta kedua untuk menyerang alam semesta pertama, itu tidak sama dengan yang mereka katakan sebelumnya, tetapi konfrontasi dengan Celestial, tetapi sumber kejahatan. Setelah semacam penciptaan besar, armada 3 kekuatan utama memutuskan untuk pergi ke alam semesta pertama bahkan jika mereka dimobilisasi. Di antara mereka, armada Senlan adalah, bagaimanapun juga, armada penegakan hukum resmi Federasi Vatikan, menyalahkan panji alam semesta kedua dan pasukan sekutu, jadi korps abadi dari Dinasti Abadi, dan pertempuran langit berbintang dari Istana 10 Surgawi, dengan sopan biarkan mereka memasuki lubang cacing kosmik terlebih dahulu dan bergegas datang. Setelah mengetahui berita itu, Kaisar mau meminta hari untuk memesan, 5 juta kapal perang kelompok iblis segera berangkat, dan pergi ke garis pertahanan luar yang berjarak 10 mil dari Kaisar Samsung, memotong rute utama ke alam semesta pertama. Menunggu pekerjaan, menunggu kedatangan armada Senlan. 1 hari kemudian, Yesuan diberitahu bahwa 5 juta kapal perang armada Senlan telah berkumpul dan mengikuti rute utama langit berbintang menuju alam semesta pertama, menuju Kaisar Samsung, dan tiba setengah hari kemudian. Dia segera berangkat, meninggalkan bintang Kaisar Sihir, dan bergegas ke garis pertahanan luar Samsung Iblis. Setelah kekosongan di depan garis pertahanan 5 juta kapal perang, dia melambaikan 4 pertempuran bertabur bintang di tubuh dan menunggu pertempuran spiritual di sana. Berbaris, dan 5 pertempuran sekali lagi sia-sia. Setengah hari kemudian, armada Senlan datang, dan benteng andalan bertanggung jawab untuk memimpin seluruh armada. Itu adalah penjaga Institut Pengawasan Federal, dan itu masih kaisar-kaisar. Armada biru Vansen ini mengirim hampir setengah dari pasukan dan mencela koalisi alam semesta kedua. Oleh karena itu, Long Hao, yang merupakan penjaga Akademi Pengawasan, secara pribadi memimpin pasukan. Pada saat ini, Long Yao melihat rute utama bintang ke udara menuju alam semesta pertama alam semesta, yang dipenuhi dengan kapal perang kelompok iblis, dan ada 5 pertempuran di depannya, yang tidak dapat dikerutkan oleh kelopak mata. Kemudian, dia menggunakan sistem suara berbintang dari benteng utama di kaki untuk berteriak, "Iblis, jangan salah paham, jangan gugup, kami tidak menyerang. Kami adalah armada Senlan dari Inspektorat Federal. Kami datang ke alam semesta pertama untuk datang ke alam semesta kedua dan mendukung koalisi. Itu untuk membantu Anda. Anda harus membiarkan jalan terbuka sehingga kami bisa lewat. Orang tua, apakah otakmu sedang kejang atau tidak bangun? Apa yang ditunggu raja ini di sini? Kamu belum tahu situasinya." Setelah menunggu naga itu menyelesaikan kata-katanya, Yesuan, yang berdiri di zaman keemasan perang,
bahkan menyelinap keluar dengan terus terang, "Jangan bingung di sini, apa rumah sakit federasimu? Ini adalah tanah iblis kita, tidak peduli siapa mereka, jika mereka ingin lewat, mereka harus membayar tol." Petik 2. Kurangi mereka yang tidak berguna, jika kamu tidak bisa keluar, kamu akan pulang lebih awal, dan hantu-hantu malang itu akan memiliki serigala ekor besar. Gulingkan kalajengking. Puff. Kata-kata Yesuan baru saja selesai, dan perguruan tinggi pengawas benteng utama Shenlan Blues, Zunlong, membara di tempat. Identitasnya sangat luar biasa. Dia adalah anggota penting dari keluarga kerajaan dari dinasti abadi. Saat ini, saudara tertua dari Kaisar Abadi adalah Pengadilan Institut Pengawasan Federal. Sekarang sebenarnya telah dirampok oleh seorang yang disebut Kaisar dari keluarga iblis kecil, dan secara langsung disalahkan karena menjadi hantu malang dengan serigala ekor besar. Dia juga menyuruhnya untuk menggulung kalajengking, yang sungguh tak tertahankan. "Mengapa kamu tidak berteriak? Itu telah dihilangkan oleh kata-kata raja. Apakah itu tercengang? Hei, bahkan jutaan pasukan dari alam semesta kedua dan semua orang telah dengan jujur membayar tol. Hanya karena armada 55 kecilmu, aku ingin lolos begitu saja. Jangan katakan pintu, jendela, tidak ada apa-apa." Meskipun Yesuan tidak melihat wajah Long Yao, tetapi otak dapat menebusnya, dia mungkin dapat mengetahui apa itu. Saat ini, dia merasa nyaman, dan dia tidak enak dipandang. Sebelum Yesuan kembali ke bintang abadi untuk pertama kalinya. Sebelum dia tiba, dia diikat ke rumah sakit pengawas federal dari Stardock. Kali ini, saya akhirnya melaporkan kebencian yang hebat. Di hadapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, perasaan menjadi sangat terdegradasi. Perasaan ini benar-benar luar biasa, sangat keren. Menghadapi sarkasme yang berulang-ulang, Long Hao dengan bijak tetap diam, tidak menanggapi, dan mengerutkan kening. Jika dia mengandalkan emosinya, tentu saja dia segera menjadi marah dan menggoyahkan seluruh kelompok iblis. Namun, untuk dapat bergegas ke sumber-sumber kejahatan pada saat pertama, kapal perang yang dibawanya secara pribadi hanya memiliki armada Shenlan 5 juta yang telah dirakit di lubang cacing sebelumnya. Armada perkemahan iblis, yang berseberangan dengan saluran utama alam semesta pertama, juga berukuran 5 juta kapal perang. Selain itu, ada 5 perang bintang. Untuk kekuatan horor dari 5 perang bintang ini, Long Hao telah melihatnya berkali-kali sebelumnya, dan dia telah berada di kastil pengamatan yang dikirim oleh Republik Federal Venezuela. Faktanya, bahkan jutaan pasukan koalisi dari alam semesta pertama, di bawah pencegahan 5 pembunuh bertabur bintang ini, harus mengambil tindakan yang lembut, mencubit hidung dan membayar tol, dan dia juga melihatnya dengan matanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa untuk temperamen Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan cukup baik. Jika itu normal, itu akan dikonsumsi di sini, dan dia tidak akan bisa kehilangan muka, dan pasukan abadi dari dinasti abadi di belakang, serta skuadron langit berbintang dari Istana Surga ke-10, akan menyelesaikan perakitan dalam beberapa hari, dan akan datang satu demi satu. Bahkan jika ada kebutuhan, otoritas pengawas federal dapat mengirim armada tindak lanjut ke alam semesta pertama kapan saja. Bahkan jika pertempuran bertabur bintang 5 di tangan iblis berada dalam pertempuran besar, itu hanya kelompok etnis kecil. Kapal perang hanya 6 atau 7 juta, dan mereka menghabiskan energi untuk membunuh mereka. Tapi itu hanya normal, tetapi sekarang tidak. Jangan melihat pasukan naga, nama aliansi alam semesta kedua di otoritas pengawas federal datang ke alam semesta pertama. Faktanya, tujuan sebenarnya adalah untuk bergegas ke sumber kejahatan dan mencuri ciptaan di sana. Dia tidak dapat membayangkan betapa menakjubkannya membuat semua kelompok etnis di alam semesta kedua begitu kuat. Saat ini, pasukan sekutu alam semesta kedua dapat mencapai sumber kejahatan dalam seminggu atau lebih, tetapi dia baru saja tiba di alam semesta pertama, dan telah tertinggal terlalu jauh. Dia bahkan tidak ingin melihat pasukan abadi dan armada pertempuran langit berbintang yang memperlambatnya. Kedua armada besar itu juga sangat kuat. Mereka semua memiliki ukuran 5 juta kapal perang. Pasukan abadi sudah berakhir. Bagaimanapun, dia juga merupakan puncak dinasti, dan paling tidak, ia mendapat manfaat dari dinasti tingkat tinggi lainnya dan rumah-rumah lama. Jika itu tertangkap oleh Korps Star Wars dari Istana 10 Surgawi, keuntungannya jatuh ke tangan kubu pemahaman, maka itu benar-benar tidak mau. Dengan cara ini, setelah beberapa kali tawar-menawar, Long Hao menggertakkan giginya,
dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seperti alam semesta kedua dari semua kelompok etnis. Yang pertama menanggung kesabaran, hal-hal besar penting, mereka harus melewati tol, mereka memberi mereka sumber daya. Seluruh armada membawa banyak persediaan, dan sumber daya kultivasi dengan cepat dimasukkan ke dalam kotak ruang angkasa dan dikirim ke naga. Kamu pergi jalan-jalan, aku tidak merasa lega ketika orang lain melakukannya. Ingat, anak Mo Zenfeng gila. Jangan terlalu banyak bicara padanya, jangan sampai dia bisa membuatnya gila dengan menambahkan variabel. Selama pidatonya, Long Hao menyerahkan kotak ruang angkasa di tangannya kepada wakil di sebelahnya. Wakil Presiden Akademi Pengawas Federal menghormati angin dan memintanya untuk mengambil benteng berbintang berdiameter 100.000 meter dan membayar tol. Bagaimanapun, untuk menjaga jarak yang aman, kedua armada sekarang dipisahkan oleh alam semesta lebih dari 10 juta mil. Rumah sakit meyakinkan, saya akan melakukan hal ini. Anak itu akan menyeberang lagi. Saya tidak peduli padanya. Bagaimanapun, saya mengirim tol di masa lalu. Kelopak mata Hongdu Liefeng melonjak lurus, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tidak peduli untuk mengambilnya, saya telah menyerahkan sebuah kotak kecil ruang angkasa, saya akan segera kembali, dan saya tidak akan melewatkannya. Segera, sebuah benteng ruang angkasa berdiameter 100.000 meter berlayar keluar dari armada Senlan, dan kemudian ruang angkasa itu melompat. Setelah 2 atau 3 kilatan, ia tiba di kehampaan di kejauhan dari pertempuran bertabur bintang 5, hanya beberapa ribu mil jauhnya. Berhenti dengan mantap, Hongdu Liefeng tidak berani membawa petugas itu. Ia berjalan keluar dari benteng sendirian, dan tubuhnya melintasi kehampaan, dan tiba di 100 mil milik Yesuan. Kemudian ia melambaikan tangannya dan melemparkan kotak ruang angkasa itu ke Yesuan, tanpa mengatakan apapun. Ia berbalik ke depan dan ke belakang. Pada saat ini, ia tiba-tiba melompat ke atas matanya dan memiliki firasat buruk. Ia tidak berani menunda. Melihat pemandangan ini, Long Hao di benteng utama di kejauhan mengangguk. Segera, Yesuan mengulurkan tangan dan mengambil kotak ruang angkasa itu, dan para dewa menyerbu pencarian. Dibandingkan dengan alam semesta kedua, naga ini benar-benar tidak pelit. Hanya saja ketika ia melihat bahwa lelaki tua itu adalah musuh lama, ia sudah sedikit terpana. Karena pihak lain memberi kesempatan, tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Begitu membaca ini, Yesuan langsung tenggelam, lalu mengangkat tangannya dan menghancurkan kotak ruang angkasa di tangannya ke arah alam semesta yang berlawanan, dan suara gemuruh meraung di mulutnya, apa yang istimewa, kirimkan ke Hanako. Karena kamu begitu, aku tidak tahu bagaimana cara melucu. Aku berubah pikiran, tol dikumpulkan sesuai dengan jumlah armada. Rasio 1% adalah standar di masa depan. Aku akan memberikan kapal perang atau menyerahkan sumber daya yang sama. Petik 2. Sebagai hukuman, barang-barang yang baru saja aku datangi, jangan pergi, tahun-tahun perang, miliki dia. Sebagai hukuman, barang-barang yang baru saja aku bawa, jangan pergi, tahun-tahun perang, miliki dia. Saat raungan Yesuan keluar, tahun-tahun perang di kakinya diluncurkan, dan Yesuan tidak bermaksud membiarkan angin Hongdu kembali hidup-hidup, termasuk benteng setinggi 100.000 meter yang dia kirim untuk mengikutinya. Sial, di satu sisi, sengaja membiarkan pertempuran tahun-tahun dan perang lagi, sekali lagi membuktikan bahwa perang bintang di tangan orang-orang iblis, bukan apa yang diperlukan untuk mendinginkan untuk waktu yang lama, untuk basis keberangkatannya di masa depan. Di sisi lain, itu untuk memberikan dorongan kepada armada pasukan yang kuat seperti dinasti abadi dan istana 10 surgawi yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Dengan puluhan juta pasukan dari alam semesta kedua dan inspektorat federal yang kuat, kedua raksasa itu telah makan di perang bintang setan, dan pasukan tindak lanjut apapun pada dasarnya tidak akan menyentuh cetakan ini. Masing-masing akan dengan jujur membayar biaya tol. Tentu saja, yang disebut biaya tol ini, awalnya tidak ada standar, ada aturan tetapi tidak ada standar, ini jelas tidak benar. Yesuan mengambil kesempatan ini untuk menetapkan standar. Semua armada masa lalu harus meninggalkan 1% dari kapal perang, atau sumber daya budidaya senilai ini. Ambil armada Senlan di depan kita sebagai contoh. 5 juta kapal perang, 1% adalah 50.000 kapal, atau sumber daya yang sama. Ini jelas merupakan perang besar, dan ada beberapa kapal besar, dan iblis harus mendapatkan. Itu di atas langit, itu dibenarkan untuk menghasilkan banyak uang di masa-masa sulit.
Pada saat yang sama, standar ini karena armada Shenlan telah menyebabkan kemarahan Kaisar Iblis Mo Yufeng, yang sama saja dengan membantu tim biru Shenlan dan naga untuk menarik kebencian, takut akan membayar jumlah yang tinggi menurut standar ini. Semua kekuatan Tol harus dibenci olehnya secara pribadi. Singkatnya, jangan melihat raungan sederhana Yesuan, efek dan manfaatnya lebih dari satu anak panah, itu terlalu hemat biaya. Tentu saja, hanya menghancurkan Hongdu Lifeng dan mengirimnya benteng besar berdiameter 100.000 meter yang sepi, itu tidak sebanding dengan pukulan penuh tahun-tahun itu, jadi Yesuan pada saat yang sama saat dia meraung. Ketika prajurit Slim, yang berada di kota lama, mengeluarkan perintah, dia membuat penjelasan khusus. Jangan memaksakan semuanya, dan rangsang pertempuran kecil Lawei. Meski begitu, pemandangan setelah kegembiraan perang bertahun-tahun masih sangat menakjubkan, dan langsung mengejutkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kubu. Hei, dengan suara dengungan yang sangat pelan, lingkaran riak tak terlihat menyebar dari tubuh lendir serak more, terjun ke dinding simpul sarang lebah inti, dan sepanjang pipa yang terhubung ke dinding luar, itu diteruskan ke tahun-tahun. Ribuan simpul sarang dalam pertempuran. Pada saat ini, puluhan juta lendir emas di semua simpul sarang semuanya berbentuk, dan benang emas panjang di bawah perut mekar, dan kemudian seluruh tubuh berwarna emas, dan lapisan emas saling tumpang tindih. Ditumpangkan, berkumpul bersama. Akhirnya, dari emas pucat menjadi warna emas yang kaya, jika itu spiritual, ia bergegas ke 4 dinding simpul sarang lebah, dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar pipa, ke segala arah, bergegas menuju simpul sarang lebah inti. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Pada akhirnya, mantel emas yang kaya yang dikumpulkan dari ribuan simpul sarang semuanya berkumpul dan memasuki simpul sarang lebah inti, yang terletak di inti area pusat putaran ke-9 terompet besar. Simpul sarang tiba-tiba cerah dan sepenuhnya berubah menjadi dunia emas. Pada saat yang sama, gelombang ombak seperti capung emas pasang surut menyebar di sepanjang pertempuran, dan di depan mulut lonceng besar, riak berbentuk kipas emas berkembang dan dengan cepat meluas ke depan. Gelombang pertama mewakili gelombang tahun dan kekuatan tahun, berubah menjadi bentuk kipas emas besar, didorong dengan kejam. Selamatkan aku. Tidak, pada saat ini, Hongdu Liefeng, yang berbalik dan berbalik, akhirnya tahu mengapa dia melompat dengan liar. Ternyata masalah sederhana mengirim tol ini adalah perampokan besar baginya. Tampaknya tidak ada kehidupan sama sekali, hidup dan mati. Saat ini, dia sangat menyesal, ususnya berwarna hijau, dan dia tahu bahwa orang di belakangnya gila. Dia benar-benar memutuskan untuk mengambil tugas ini dengan sangat tak tertandingi. Terlalu memalukan untuk mati. Sayangnya, kesadaran ini datang terlambat. Tepat saat dia berteriak, tahun-tahun emas berbentuk kipas yang mewakili kekuatan 10.000 tahun datang. Manjakan bentuk tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan 10.000 tahun yang panjang, langsung memberkatinya, dengan kekuatan Hongdu Liefeng, tidak bisa menahannya, dagingnya dilucuti dari darah dan daging, berubah menjadi tulang putih, dan akhirnya tulang-tulangnya membusuk. Bagi abu terbang, itu benar-benar musnah dalam gelombang emas yang masih mengalir. Pada saat berikutnya, tahun-tahun emas berbentuk kipas menutupi benteng berbintang berdiameter 100.000 meter yang mengirimnya. Boom! Sebuah ledakan gemuruh besar datang, tetapi tidak ada ledakan api. Benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter itu hancur dan hancur. Lunasnya runtuh dan benar-benar meleleh menjadi kanopi. Sampah, mengambang di kehampaan. Kemuliaan abadi dunia utama. Bintang masih dapat tercengang, tetapi untuk kapal perang yang dingin tanpa kehidupan, itu sama sekali berbeda. Itu hanya gelombang pasang dari gelombang tahun ini, seluruh benteng telah hancur. Ini terjadi terlalu cepat, dan itu tidak cukup. Ketika gelombang pertama pasang surut tahun emas menghilang, angin Hongdu benar-benar hilang. Benteng berbintang berdiameter 100.000 meter itu juga berubah menjadi tumpukan sampah kosmik. Hanya satu gelombang pasang yang telah menyelesaikan semuanya. Tetapi hanya gelombang ini. Jika itu cukup untuk menyelesaikan target, tidak perlu melanjutkan gelombang kedua. Tetapi terakhir kali, ketika waktu pertempuran melawan warna kosmik kedua dari penyanyi kosmik kedua, tetapi pasang surut emas 3 emas. Artinya, tahun-tahun perang saat ini, setidaknya juga dapat merangsang 2 gelombang emas dengan kekuatan yang sama, dan kenyataannya memang begitu. Yesuan sengaja hanya melambaikan tangan, yaitu memberitahu tindak lanjut armada lain. Meskipun kekuatan Star Wars akan mengalami masa pendinginan, tetapi setidaknya,
tahun-tahun perang belum sepenuhnya terstimulasi, dan dapat dimulai kembali kapan saja. Adapun pertempuran lainnya, apalagi, beristirahat begitu lama, waktu ini belum digunakan. Pada saat inilah suara gemuruh Yesuan terdengar lagi, orang tua yang malang, kamu telah membuat marah raja, dan sekarang hanya memberimu waktu untuk mencium, atau menyerahkan 50.000 kapal perang atau sumber daya yang setara. Keluarlah segera, jika tidak, raja segera memerintahkan, 5 pertempuran dilepaskan, dan kamu terbunuh di tempat. Bagaimanapun, kelompok iblisku bukan hanya 5 kapal perang, tetapi 3 di antaranya akan segera datang, dan tembakan itu sekali lagi menyambut masa pendinginan singkat. Bunuh saja ayam dan monyet itu, sekali dan untuk selamanya.